Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah topik yang banyak diminta oleh sebagian Anda, yaitu mengenai Santen Capital. Santen Capital. Santen Capital ini adalah sebuah broker asing yang katanya berkedudukan di Inggris. Berkedudukan di Inggris. Nah, ini di Indonesia lagi somehow gitu ya, viral karena broker ini menjanjikan mereka yang trading forex di broker Santen ini akan mendapatkan hasil yang lebih bagus gitu. Malah saya pernah baca iklannya, sehari bisa 3-5%. Hebat gitu ya, sehari bisa 3-5%. Ya, kalau sesuatu yang too good to be true ya biasanya ada something gitu ya. Maka kita harus periksa. Untuk memeriksanya, saya tidak perlu jauh-jauh pergi ke Inggris gitu ya. Saya bisa cari 3 sumber yang terpercaya, yang kredibel ya, yang akan saya ulas ini ya. Ini sumbernya sumber internasional juga gitu, bukan sembarang sumber. Walaupun ada suara-suara miring. Salah satu sumbernya, kita lihat dulu yang pertama ya, yaitu dari WikiFX. WikiFX ini berisikan ulasan-ulasan mengenai broker-broker forex yang ada di luar negeri. Salah satunya adalah Santen di sini. Santen Capital. Nah, di sini WikiFX hanya memberi nilai 1,11. Kecil sekali. Kecil sekali, ya kan? Nah, di sini Santen Capital websitenya yaitu http://www.santenfx.com ya. Nah, di sini cuma dikasih nilai 1,11. Baca itu tulisan merah. Peringatan, skor WikiFX terlalu rendah. Silakan menghindar. Ya kan? Telah diverifikasi bahwa broker saat ini tidak memiliki peraturan yang valid. Harap perhatikan risikonya. Jumlah keluhan yang diterima oleh WikiFX untuk broker ini juga banyak. Tapi ada berita-berita dan beberapa pemain Santen Capital ini bilang, WikiFX itu suka meras gitu ya broker. Kalau broker nggak kasih uang, reviewnya jelek. Nanti dulu, karena saya masih punya 2 sumber lagi. Nanti saya kasih lihat satu-satu ya. Kita lihat beberapa nih ya, reviewnya gitu ya. Nah, di sini kita lihat. Yang pertama nih, ada orang bilang dia tidak bisa tarik uangnya. Ya, dia lagi menunggu nih, ya. Broker ini nipu atau enggak? Nah, itu komplain yang paling mudah gitu ya. Kemudian ada lagi. Dia mendapatkan message bahwa dananya nggak cukup gitu. Padahal ada. Ketika dia mau tarik, dia bilang dana Anda tidak cukup. Lucu kan? Nah, ini komplain kedua. Kemudian, nah ini juga ya penipuan, dia bilang. Dia punya agent katanya minta dia untuk menggandakan investasinya dalam 24 jam. Setelah dia invest atau dia deposit, diblok dia. Ditipu gitu kira-kira ya. Kemudian, nah ini juga sama, dia deposit uangnya ya ribuan ya. Aduh. Kemudian dia sama diblok. Gila. Nah, sama juga, ini fraud juga. Stay away from him online. Ya, dia meminta Anda untuk deposit dan menjanjikan keuntungan yang bagus, yang besar. Tetapi di kemudian hari Anda tidak bisa tarik, ya. Yang saya dengar di Indonesia, kalau Anda pasangnya kecil-kecil gitu ya, nariknya gampang. Tapi kalau Anda pasangnya besar-besar, menang gitu, nggak dibayar. Ya. Nah, ini panjang nih ya. Oh, ini sama lah, kira-kira begitulah ya.
disuruh gandakan, akhirnya tidak bisa ditarik. Nah, penarikannya yang ini juga sama, udah 10 hari enggak masuk-masuk gitu ya. Ditelepon customer service-nya tidak dijawab-jawab ya. Tidak transparan, kira-kira begitu. Ini juga sama. Dia sudah nunggu 1 minggu dan tetap tidak mendapatkan uang yang sudah ditariknya. Seminggu ditunggu. Dan ini kurang lebih sama. Dia withdraw money-nya dan tidak setelah 2 jam withdraw money, receive money dan sudah 3 hari dan dia tidak terima uangnya. Aduh. Nah, itu dari WikiFX. Yang beberapa orang bilang, WikiFX itu suka meras orang, Pak, suka meras broker. Kalau broker nggak ngasih duit, dikasih skornya jelek. Oke, kita lihat yang lain ya. Di sini ada website namanya walforex.com. Walforex.com. Walforex bilang, scammer don't like us. Penipu tidak suka kami. Ya sama, Chandra Teja ini tidak disuka sama hater. Hater saya maksudnya, tapi pencinta money game. Iya, Chandra Teja channel ini tidak disuka oleh pencinta money game Ponzi. Sama, Walforex ini dia mengklaim dirinya scammer, penipu, tidak suka dia gitu. Nah, ini dia mereview Santen FX. Kan tadi kan websitenya www.santenfx.com ya. Dia review nih santenfx.com ya nih. Jadi ada 2 ya, tadi WikiFX, sekarang Walforex ya. Di sini reviewnya berbunyi, apakah santenfx.com scam bukan? Penipuan bukan? Oke. Kita baca pelan-pelan ya di sini ya, baca pelan-pelan. Di sini platformnya atau si broker ini mengklaim berada di UK atau di Inggris. Tetapi SantenFX ini tidak memiliki lisensi dari FCA atau Financial Conduct Authority. Ini seperti Bapepti-nya Indonesia. Jadi dia walaupun berkedudukan di Inggris yang harusnya punya izin atau lisensi dari FCA, dia tidak punya. Ya, semua platform yang berada di UK atau di Inggris harus punya work permit, izin dari FCA, Financial Conduct Authority. Dia tidak punya. Sama seperti broker di Indonesia tapi nggak punya izin Bapepti, kira-kira begitu. Ya kalau pakai kacamata Inggris ini ilegal, sudah titik gitu ya. SantenFX does not come anywhere close to a platform that follows set regulation. SantenFX ini tidak seperti platform-platform lain yang tunduk dengan aturan-aturan, ya kan? Ya gitu, dia tidak mengikuti aturan. Astaga. Nah, kita lihat nih analisa yang lebih detail dari Walforex, ya. Di sini kita lihat tidak banyak yang bisa dibicarakan tentang website-website ini gitu ya. Investor di UK atau di Inggris tidak pernah dengar Santen Capital ini ya. Diduga bahwa platform ini atau SantenFX ini menargetkan ekspatriat atau tenaga asing dari Inggris yang di negara-negara lain ya. Platform ini mengklaim memberikan teknologi yang inovatif dan eksekusi yang transparan, ya. Dia klaim ada di semua region katanya ya. Jadi dia punya website yang di About Us ya. Dia bilang professional service atau jasa layanan profesional dia itu adalah kunci suksesnya. Kira-kira gitulah ya. Jadi ini yang mulai dianalisa nih sama si Walforex ya. We even see that they claim to have a license from FCA. Nah, mereka waktu memeriksa melihat bahwa mereka klaim, mereka bilang saya punya kok lisensi dari FCA, tetapi ketika diteliti tidak ada hasilnya, tidak ditemukan buktinya. Ketika kita cek katanya di FCA, di registrasi FCA kalau di Indonesia Bapepti-nya nggak ada nama Santen Capital gitu ya. Jadi ini adalah klaim palsu ya, klaim palsu dan berharap orang tidak
konfirmasi dulu gitu ya. Dia bilang kami punya, dengan harapan orang tidak ngecek. Padahal kalau kita cek tidak ada dia. Kira-kira begitu maksudnya. Oke, di sini ada pertanyaan lagi. Apakah Santen FX berlisensi atau register? Ya tadi sudah jelas. Santen FX is not licensed entity. Meski dia klaim diregulasi oleh FCA, tapi itu klaim palsu. Ya, dia tidak punya bukti-bukti yang cukup ya, dan segala macam ya. Tanpa ada bukti-bukti itu, kita tidak boleh begitu saja percaya atas klaim itu. Kira-kira seperti itu. Oke? Jadi dia tidak berlisensi dan tidak terregister di FCA. Kemudian security fund is out of question with the platform. Nah, kalau mengenai keamanan soal dana, udahlah nggak usah ditanya lagi. Orang dia aja tidak tunduk sama peraturan di industri, ya dong ya. Ya, jadi Anda tidak akan mendapatkan cover atau penjaminan dari asuransi untuk deposit yang Anda masukkan. Oke? Kalau Anda taruh uang Anda ke Santen FX ini, itu resiko Anda, ya kan? Jadi dikatakan lagi di bawah, ditegaskan, menaruh uang atau buka account di Santen FX adalah bunuh diri financial. Sadis ini. Nah, kemudian yang review dari sumber ketiga itu dari reportscam.net. Ada reportscam.net. Anda masuk aja, Anda cek. Anda akan dapat seperti saya. Dia juga mereviewnya bilang seperti itu. Santen Capital is an offshore broker which is not regulated by any reputed regulation authority in each region. Maksudnya, Santen Capital adalah broker di luar negeri yang tidak terregulasi, yang tidak masuk dalam pengawasan dari otoritas di region itu, dalam hal ini FCA gitu ya. Nah, broker bisa saja beroperasi tanpa terregulasi gitu ya oleh badan regulasi, ya kan? Tapi hati-hati, uang Anda bisa tidak aman ya ketika Anda trading dengan Santen Capital ya. If you are a victim of Santen Capital scam or any broker, get a free consultation today. Nah, dia memberikan konsultasi gratis jika Anda merupakan korban dari Santen Capital atau broker-broker lainnya. Ini report scam ini memberikan konsultasi, itu ada tulisan biru, kalau Anda klik nanti Anda masuk ke kolom konsultasi. Kira-kira begitu. Kemudian di reportscam.net ini juga memberikan seperti pandangan atau kemungkinan-kemungkinan scam yang akan terjadi jika Anda bersama Santen Capital. Satu, ya kan, bahwa broker ini membuat sejumlah klaim palsu, pengakuan palsu, ya. Aturan dan regulasi bonus, penarikan dan segala macam tidak legitimate, tidak jelas, tidak sahih gitu ya. Dia dibuat itu dimaksudkan untuk menjebak atau menipu trader. 3. Santen Capital make continuous call to the trader, ya kan? Dia selalu nelfon, ayo dong pasang lagi, invest yang lebih banyak, invest lebih banyak. Nah, itu kerjaannya agent Santen Capital. Nanti Anda sudah deposit banyak, seperti klaim-klaim pertama, nariknya susah. Ya, broker promises return which are too good to be true. Jadi broker ini menjanjikan penghasilan yang too good to be true, ya besar tadi gitu, yang nonsense gitu ya. Kemudian the risk warning may not be disclosed on their web page that will be hidden. Jadi resiko-resiko ini ya tentu saja tidak dipertunjukkan di websitenya dia. Ya pastilah, siapa yang mau, ya kan. Nah, dikatakan sini, broker ini kemungkinan berlokasi di suatu negara atau di pulau kecil yang mana tidak ada regulasi. Jadi sebenarnya dia bilang kalau ada di Inggris bohong gitu, ya kan? Yang dimana di negara itu atau di pulau di mana perusahaan ini berada, ya, mendaftarkan perusahaan broker itu gampang sekali karena nggak ada aturan, ya kan? Karena negara-negara itu adalah surga bagi broker-broker bodong, kira-kira begitu, scam broker. Santen Capital katanya menjanjikan Anda kemungkinan yang begitu bagus untuk membuat profit atau keuntungan, ya. Tapi ketika Anda
mau withdraw menarik uang Anda, dia akan menyatakan itu aturan-aturan yang tidak masuk akal sehingga Anda tidak bisa narik uangnya. Kurang ajar ya. Broker ini remain operational for some time and suddenly you are not able to contact the broker or the website seem down. Nah, ini tadi Anda bisa di-kick atau ditinggal gitu, Anda nggak bisa masuk lagi ya. Dia juga bisa rubah dia punya nama websitenya tanpa memberitahu tradernya. Nah, di sini reportscam.net juga menyatakan review-review yang negatif dan komplain atas Santen Capital. Ya, dikatakan Santen Capital ini mendapatkan banyak review-review yang negatif dan trader-trader yang trading dengan dia ini melaporkan banyak sekali komplain mengenai Santen Capital ini. Nah, reportscam.net ini katanya sudah menginvestigasi tentang broker ini dan berdasarkan review-review yang negatif, ya kan? Sehingga dia menaruh Santen Capital di list of scam broker 2021, ya. Nah, kemudian apakah Santen Capital ini scam atau broker yang sah? Ya, pastilah reportscam ini bilang dia tidak merekomendasikan trader untuk melakukan trading dengan Santen Capital. Uang Anda tidak akan aman dengan broker ini, ya kan? Sebaiknya Anda cari broker yang mengikuti regulasi dan bereputasi, ya kan? Yang benar-benar dapat membantu Anda menumbuhkan investasi Anda. Oke? Jadi, WikiFX sudah bilang jelek, Walforex sudah bilang jelek. Yang terakhir yang kita lihat, reportscam.net juga bilang sudah jelek. Ini tiga sebut saja institusi lah ya, yang kredibel gitu dari luar. Tapi biasalah orang-orang yang kaki tangan dari Santen Capital ini, itu WikiFX suka meras tuh kalau nggak dikasih duit dikasih nilai jelek. Walforex itu suka asal-asalan. Sama orang kalau bilang saya, Chandra itu suka jelek-jelekin gitu. Padahal kenyataannya tutup lagi ya. Jadi dengan kata lain, kalau Anda masih percaya sama kaki tangan Santen Capital yang sudah masuk ke Indonesia, urusan Anda coy. Kan uang Anda. Saya cuma kasih tahu kalau Anda masih, ini bisa kok yang pertama narik, yang kedua narik bisa kok. Ya terus saja ya sampai hilang. Oke? Karena saya cuma ngasih tahu Anda nggak mau ini ya uang Anda. Kenapa saya harus pusing? Tapi saya mereview apa yang valid. Oke? Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka juga boleh tercerahkan oleh video saya ini. Seperti biasa, terima kasih.